Dan pemirsa, kita masuk ke sesi jalan pagi nih Jessica. Dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Nasional, kita akan melihat bagaimana sebenarnya kesiapsiagaan petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi Jakarta bersama rekan kita Valencia Melvin. Coba, selamat pagi Valencia. Lagi di mana sih ini? Halo, selamat pagi Jason Sambo, selamat pagi Jessica Wulandari, selamat pagi pemirsa. Jadi setiap 26 April itu diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Semua harus siap siaga, kita harus sadar betul terkait dengan darurat bencana dan macam-macam jenis kebencanaan. Salah satunya adalah kebakaran. Anda lihat saya sudah pakai baju warna merah, di belakang saya banyak mobil berwarna merah. Ini tandanya saya sekarang lagi di headquarter pemadam kebakaran yang ada di Jakarta. Nah, ada banyak sekali mobil-mobil yang di sini sudah siap siaga untuk kalau seandainya ada kebakaran itu cepat penanggulangan bencananya sudah disiapkan di sini. Berikut dengan banyak sekali personil-personil di sini yang juga bersiaga. Mereka semuanya terbagi dalam beberapa grup yang kalau ada telepon tiba-tiba ada kejadian apa ya, mulai dari soal kebakaran dan juga non kebakaran itu siap untuk langsung datang ke lokasi dan memberikan bantuan atau pertolongan pertama. Saya mau ajak Anda, kita coba ya flashback dikit. Ini adalah salah satu alat. Tadi pas saya tanya-tanya, mobil ini dibawa ke Pelumpang, kilang Pertamina Pelumpang waktu kebakaran besar di sana. Nah, yang membuat mobil ini berbeda karena di sini itu bisa mengeluarkan yang namanya foam. Nah, ini ada bacaan-bacaannya kayak ada indikator tekanan. Nah, pokoknya ini macam-macam kegunaan di setiap mobil yang ada di headquarter Pertamina. Ada lagi pemirsa, coba saya ajak lagi, saya mau kasih gambaran kalau di sini itu semuanya siap. Jadi mobil-mobilnya sudah terparkir, ada motor juga. Kemudian dengan berbagai tupoksi setiap kendaraan, di sini juga ada informasi, coba lihat, pemadaman kebakaran kendaraan listrik atau EV. Jadi mereka di sini pemadam kebakaran juga menyesuaikan dengan perkembangan. Kalau sekarang ada banyak mobil listrik, juga nanti penanganan kebakaran mobil listrik akan berbeda dari kendaraan biasanya atau kendaraan lainnya. Nah, coba ya, di belakang saya ini ada satu petugas damkar. Saya mau ajak Anda, kita coba bincang-bincang pagi di hari Sabtu ini. Kita tanya, ini ada Mas Erwin. Mas Erwin, apa kabar? Baik, Mbak Valen. Sehat ya, Mas, ya? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi pemirsa, Mas Erwin ini adalah kepala regu dari Light Rescue. Light Rescue, betul. Mas, Light Rescue berarti rescue yang ringan atau gimana menerjemahkan light rescue? Baik, untuk unit light rescue ini ringan maupun berat, tetap unit rescue akan kita berangkatkan atau kita tugaskan sesuai dengan kebutuhan seperti penyelamatan pada kecelakaan lalu lintas, penyelamatan pada air maupun bangunan tinggi, seperti itu. Mas Erwin, ada yang menarik ya, kalau misalnya kita mau mengingatkan masyarakat, ini kan ada yang selalu siap siaga kalau ada yang darurat, ada bencana, apalagi kebakaran. Tapi kalau di media sosial viral, kalau pemadam kebakaran itu kerjaannya nggak cuma kebakaran aja, non kebakaran misalnya potong cincin, mengevakuasi ular. Nah, ini memang sudah harus dilakukan seperti itu atau akhir-akhir ini saja sih? Sebenarnya tugas seorang petugas pemadam kebakaran itu tidak hanya melakukan pemadaman api, tapi juga melakukan evakuasi penyelamatan seperti Mbak Valencia tadi yang menyebutkan seperti itu. Kita sudah lama sebetulnya melakukan evakuasi penyelamatan seperti evakuasi binatang liar yang mengganggu di rumah warga seperti ular, biawak dan lainnya seperti itu. Tapi kalau misalnya binatangnya yang perlu dievakuasi atau minta tolong tapi bukan yang liar gimana Mas? Tetap datang? Betul, jadi ada beberapa kejadian unik sih sebenarnya. Ini ada warga meminta tolong kepada damkar untuk mengevakuasi tikus. Tapi kebutuhan masyarakat itu sebenarnya apa? Iya harus damkar juga ya. Tapi mau tidak mau memang itu sudah menjadi bagian tugas kita sebagai pelayan masyarakat untuk melakukan evakuasi binatang. Seperti itu Mbak. Mas, jadi pokoknya apapun requestnya tetap harus ya, betul, tetap harus akan datang ya Mas betul. Erwin. Nah pemirsa, jadi ada yang unik, jadi ada cerita begini, kalau seandainya telepon damkar itu akan cepat sekali nanti langsung datang untuk memberikan bantuan kepada warga, sampai jokesnya adalah kalau ada maling telepon damkar aja. Nah pertanyaannya, memang
sistemnya gimana pada saat ada telepon, jadi damkar tuh langsung meluncur ke tempat atau gimana? Ya, biasanya selain telepon masuk, ada juga warga yang datang langsung ke kantor, Mbak. Minta pertolongan. Biasanya ada beberapa kejadian kemarin evakuasi kunci mobil yang terjebak di dalam kabin. Mobilnya tidak bisa dijalankan karena kuncinya tertinggal di dalam kabin. Mereka langsung datang ke kantor bahwa mobil saya tidak bisa dihidupkan karena kuncinya tertinggal di dalam. Akhirnya kita melakukan analisa atau setup peralatan apa saja yang dibutuhkan oleh damkar untuk melakukan evakuasi penyelamatan kunci tersebut. Jadi langsung datang? Betul, kita langsung datang. Kita harus, dan itu pun kita berbarengan dengan si korban. Mas, ini kan kalau di sini berarti kan headquarter pemadam kebakaran. Ya. Nah, kalau ada request dari misalnya Jakarta Timur, nanti yang berangkat siapa dulu dan siapa yang akan membantu? Sesuai kebutuhan, Mbak ya. Biasanya kalau misalnya terjadi kebakaran, biasanya kalau dari Jakarta Timurnya sudah mulai kewalahan atau meminta bantuan, istilahnya 76 ke kita, atau meminta bantuan, kita akan luncurkan sesuai unit yang misalnya terjadi kebakaran, kita akan luncurkan fire truck atau unit 2 pompa ini seperti unit high pressure dan medium pressure seperti itu. Ada lagi pemirsa, satu lagi terakhir saya mau ajak Anda, Mas, di sini ada yang unik. Ini mungkin adalah kendaraan yang jarang Anda lihat atau temukan pada saat terjadi pemadaman kebakaran. Jadi di bagian depan ini kalau dilihat dari rodanya sedikit berbeda ya, Mas. Ya. Ini kendaraan apa, Mas? Ini namanya docking. Jadi unit docking ini dikhususkan untuk pada saat terjadi kebakaran seperti bahan-bahan berbahaya atau material-material yang mengandung berat, maka unit seat docking ini akan kita kerahkan atau kita gunakan seperti itu. Bagian depannya pemirsa coba lihat. Jadi ini fungsinya apa, Mas? Ya, di unit docking ini memiliki gripper. Artinya si gripper ini bisa digunakan untuk mengurai bahan atau bahan-bahan yang berbahaya, bisa kita pindahkan menggunakan si gripper tersebut. Kapasitasnya? Ini bisa mencapit atau menekan hingga 1-5 ton. Bahkan bisa memindahkan mobil. Bisa pindahin mobil juga, tapi di sini tidak ada orang yang mengoperasikan. Tidak. Ini digunakan menggunakan remote secara jarak jauh. Seperti itu. Oke, Mas Erwin, terima kasih ya. Nih, lonceng berbunyi, tandanya kita mau mulai apel pagi ya, Mas ya? Iya, betul. Mas Erwin, terima kasih. Nah, jadi pemirsa itu tadi, ini adalah salah satu peringatan untuk mengingatkan kita untuk tetap siap siaga dan selalu ada orang yang siap siaga juga untuk Anda kalau seandainya membutuhkan bantuan. Tadi, kalau saya sudah ajak, ini mungkin jarang terlihat ya pada saat ada pemadaman di permukiman padat penduduk, tapi juga ada macam-macam lah mobil di sini dan semuanya ready to go. Nah, itu jalan-jalan pagi kita hari ini. Tadi saya sudah ajak Anda review beberapa kendaraan pemadam kebakaran. Saya mau kembalikan ke Jessica dan Jason di studio. Baik, terima kasih Valen. Jangan lupa ya Valen, nanti bagi kontak Masnya supaya nanti kalau kita butuh bantuan ya, Iya. saya bisa panggil bapak-bapak damkar di sana ya. Terima kasih Valencia Melvinci.